Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Anak-anak, mari kita membaca teks berikut dengan nyaring. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap, bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Setelah membaca teks di atas, jawablah beberapa pertanyaan ini. Apa isi teks yang telah kamu baca? Nah, isi teks yang telah kita baca tadi adalah flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Antara lain, menghentikan pembakaran dan penebangan hutan secara liar. Yang kedua, menghindari perburuan hewan liar. Nah, dengan demikian hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Mari anak-anak kita amati gambar di bawah ini dengan teliti. Informasi apa yang kalian peroleh dari gambar di atas? Gambar pertama, petani memberi makan pada hewan ternaknya. Yang kedua, petani memberi pupuk pada tanaman. Lalu, bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan agar tetap sehat? Baik anak-anak, mari kita tuliskan cara menjaga tumbuhan dan hewan agar tetap sehat pada kolom yang sudah tersedia. Hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Karena itu, kesehatan hewan dan tumbuhan harus dijaga. Agar sehat, hewan harus diberi makan secara teratur. Diberi vaksin agar tidak mudah terserang penyakit. Kandangnya juga harus dijaga kebersihannya. Tanaman harus disiram setiap hari agar tidak layu. Diberi pupuk agar tumbuh subur. Disemprot dengan obat anti hama tanaman. Baik anak-anak, mari kita amati gambar berikut dengan teliti. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Sikap apa yang mereka tunjukkan? Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama.
Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Baik anak-anak, mari kita diskusikan pertanyaan berikut. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibatnya jika hidup tidak bersatu dengan teman? Baik, mari kita kerjakan latihan berikut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Di sini ada beberapa manfaat dan akibat. Nanti kalian bisa membuat garis menuju kotak yang sesuai. Mari kita baca satu persatu ya. Yang pertama, banyak teman. Ya, itu masuk pada kotak manfaat hidup bersatu dengan teman. Kemudian, tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Ya, masuk pada akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Yang ketiga, pekerjaan cepat selesai. Ya, masuk pada manfaat hidup bersatu dengan teman. Kemudian, bisa berbagi pengalaman dengan teman. Masuk pada kotak manfaat hidup bersatu dengan teman. Kemudian, pekerjaan lama selesai. Iya, masuk pada akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Yang terakhir, dibenci teman. Iya, masuk pada akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Baik anak-anak, mari kita amati gambar berikut. Kalian amati pot bunga yang dipegang oleh Udin. Pot bunga tersebut berbentuk tabung. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Mari kita amati pola bangun ruang berikut. Tabung berdiri, tabung berdiri, tabung tidur. Tabung berdiri, tabung berdiri, tabung tidur. Tabung berdiri, tabung berdiri, tabung tidur. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi atau campuran dua bangun ruang atau lebih. Mari kita berlatih melengkapi pola bangun ruang berikut. Nomor 1, tabung, balok, kubus. Kemudian tabung, balok, kubus. Kemudian tabung, balok, kubus. Maka untuk bangun ruang berikutnya adalah sesudah kubus, yaitu tabung. Ya, diikuti balok. Nomor 2, balok, balok, tabung. Balok, balok, tabung, balok. Maka untuk bangun ruang berikutnya adalah sesudah balok pertama, maka balok kedua diikuti oleh tabung. Baik, sekarang pola yang ketiga. Balok, kubus, tabung, balok, titik-titik, titik-titik, balok, kubus, tabung. Setelah bangun ruang balok diikuti oleh bangun ruang kubus. Baik, setelah kubus adalah tabung. Iya. Baik, yang keempat, kubus, 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 tabung, tabung, kubus, titik-titik, titik-titik, tabung, tabung. Setelah bangun ruang kubus yang pertama, maka diikuti oleh kubus, kemudian kubus lagi. Baik, sekarang yang nomor 5,
Polanya adalah kubus, kubus, tabung, tabung, kubus, titik-titik, tabung, tabung. Setelah tabung, kemudian diikuti oleh kubus yang pertama, maka bangun berikutnya adalah kubus. Baik. Yang terakhir, nomor 6, tabung, tabung, balok, kubus, kubus, tabung, tabung, titik-titik, titik-titik, kubus. Ya, setelah bangun ruang tabung diikuti oleh bangun ruang balok. Iya. Setelah balok adalah kubus.